Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Mangama, kembali lagi bersama saya di episode 8 dengan saya sebagai host Danuran Anggi Pratama. Dan di sini ditemani oleh kakak-kakak UIN Magang 2. Ini dengan kakak siapa, Kak? Perkenalkan, Kak Anwar Barudin. Kakak lagi? Amelia Habibah. Amelia Habibah. Nah, di sini nanti topiknya itu adalah tentang organisasi yang ada di kuliah, di sekolah. Nah, kakak-kakak ini pernah ikut organisasi nggak sewaktu di Aliyah atau Sanawiyah? Atau mungkin di kuliah ini ikut? Ambil dulu. Oh, aku dulu. Oke. Kalau di kuliah ini saya pernah ikut di HMJ PBA, Himpunan Mahasiswa Jurusan Pendidikan Bahasa Arab. Kemudian setelah itu saya juga aktif di UKM UKI, yang mana itu fokusnya adalah di kegiatan keislaman, kayak gitu. Kemudian saya juga ikut organisasi di internal kampus, di eksternal kampus, yaitu ITLA. ITLA itu Persatuan Mahasiswa Bahasa Arab se-Indonesia. Dan kebetulan saya menjadi sekretaris wilayah 4. Wilayah 4 itu menaungi Jawa Timur, Bali, dan NTB. Gitu. Oh, Kak, sorry. Itu untuk biasanya itu bergunanya itu untuk apa, Kak? Untuk menjangkut manfaatnya itu loh, Kak. Bergunanya, manfaatnya. Sebenarnya kalau kita berbicara tentang organisasi itu bukan tentang apa yang bisa kita ambil dari organisasi itu, tetapi apa yang bisa kita berikan kepada organisasi. Karena begini, ketika kita semakin besar kontribusi kita terhadap organisasi, maka nantinya manfaat dari organisasi yang akan kita terima juga semakin besar. Jadi manfaat ikut organisasi itu tergantung bagaimana kita berkontribusi kepada organisasi, kayak gitu, Mas. Oh, begitu. Nah, untuk Kak Anwar ini bagaimana? Ya, kalau saya runut dulu ya, dari Sanawiyah dulu. Dari Sanawiyah dulu pernah ikut organisasi, dulu Sanawiyahnya jadi ketua OSIS. Terus ketika Aliyah, saya pindah haluan, tetap ikut organisasi tapi ke Dewan Ambalan, tepatnya di koordinator kegiatan dan operasional. Terus berlanjut, kalau kegiatan, kan saya posisinya di pondok. Iya. Di pondok mulai dari Sanawiyah, Aliyah, pasca Aliyah juga masih ada di pondok. Berarti organisasinya yang saya ikuti itu kurang lebih ya hanya seputar lingkup pondok saja. Terus kalau untuk internal kampus, karena ada beberapa regulasi yang tidak bisa kami tembus, akhirnya kami cukupkan di organisasi pondok saja. Tapi meskipun organisasi pondok juga apa ya, istilahnya mumetnya itu nggak kalah mumet dengan yang ada di luar gitu. Oh, gitu. Nah, Kak, biasanya tuh kalau di pondok gitu ya, Kak. Kalau ikut organisasi, acara kegiatan di pondok itu sangat kadang itu tabrakan nggak, Kak? Ya, sangat sekali. Apalagi kalau di satu pondok itu banyak lembaga. Dari awal tahun kami mengatur jadwalnya itu sudah ya sulit. Bahkan ketika jadwal itu sudah dirancang dari awal, ketika sudah berjalan itu kadang ada saja yang ada miss, terus ada yang ini perlu digeser kayak gitu. Ya perlu koordinasi dengan banyak pihak. Nah, menurut kakak-kakak ini, sukses di sekolah dan organisasi itu seperti apa ya, Kak? Kalau dulu. Sukses di organisasi Dan sekolah. Kalau menurut saya antara organisasi dan sekolah ini tidak bisa dikesampingkan salah satu pihak, karena sekolah pun kita kalau sekolah itu hanya sekolah saja, hanya di kelas saja, saya rasa itu belum cukup menjadi pengalaman yang berharga untuk kita nantinya bisa sharing ilmu seperti saat ini. Nah, dan juga pengalaman di dalam kelas itu saya rasa juga jauh berbeda ketika kita ikut organisasi. Ikut organisasi selain kita menambah relasi yang jelas ya, selain kita menambah relasi, kita di situ juga akan secara tidak langsung kita pasti juga terlatih skill komunikasi, skill kerja sama tim, kemudian skill manajemen waktu. Ini yang paling penting, manajemen waktu. Apalagi mahasiswa kelas akhir, mahasiswa semester akhir itu makin banyak ya tugas tabrakan terus. Magang, skripsi, apalagi aktivis organisasi juga, ada ustadz pondok juga seperti itu. Ini manajemen waktunya itu betul-betul dituntut harus mengatur waktu dengan sebaik-baiknya. Nah, itu salah satunya saya rasa pembelajaran atau praktek manajemen waktu yang paling baik itu ya salah satunya melalui organisasi. Jadi emang kalau paling bagus saat sekolah itu
belajar pengalaman itu dari organisasi sekolah ya Kak ya? Iya, salah satunya. Salah satunya. Nah untuk Kak Anwar gimana ini pendapatnya Kak Anwar? Masalah tentang organisasi dan sekolah. Kalau menurut saya pribadi, sekolah itu tetap harus nomor satu. Jelas Ya. Jadi kita tidak bisa mengkambing hitamkan organisasi sebagai alasan kita untuk tidak belajar sungguh-sungguh. Sekolah misalkan. Gitu. Kalau sepengalaman saya sendiri memang yang sangat diuji, apalagi kalau di pondok, itu tentang manajemen waktu. Seperti yang dikatakan Kak Amel tadi. Itu misal, dan gimana ya, kalau mungkin kita masih usia sanawiyah, SMP atau aliyah, kalau urusan untuk mengatur waktu nanti awalnya itu agak ribet, tapi akan mapan sendiri sesuai dengan perkembangan usia. Biasanya kalau seperti itu emosinya semakin matang gitu, terus bisa lebih kontrol gitu, terus ada pengalaman sebelumnya gitu. Kalau saya sendiri untuk mengatur, saya buatkan jadwal. Jadi misalkan hari ini setelah bangun tidur saya mau ngapain, itu saya tak tulis. Terus misalkan sekarang kan mudah bisa pakai HP, ya itu ditulis listnya apa, job listnya hari ini harus diselesaikan itu apa, seperti itu. Kalau itu pada setiap harinya kan mesti mengulang kan Mbak Kak, dari Sabtu ke Minggu, dari Senin ke Minggu, terus lanjut lagi. Itu apakah keseharian sama terus apa berbeda? Kalau di saya sendiri, saya pribadi ya Kak Mel ya, itu ada memang aktivitas rutin yang tidak bisa saya tinggalkan, terus ada aktivitas ini bisa berubah fluktual seperti itu. Nah, menyangkut sekolah nih Kak ya. Karena gimana ya Kak ya? Gen Z itu rata-rata nganggapnya gini, sekolah itu nggak penting kan. Setelah lihat ya di TikTok, di medsos, kan banyak yang bilang sekolah itu opsional gitu. Menurut Kakak, pendapat Kakak sendiri itu tanggapannya gimana sih? Ya. Bisa saya. Kalau dari saya sendiri ya tentunya anggapannya terlalu buru-buru ya. Ya mungkin karena anak muda, masih darah muda, masih semangatnya masih membara gitu. Semangatnya masih membara. Tinggal sebenarnya kalau anak muda itu diarahkan ke arah yang lebih baik dengan tetap semangat, ya akhirnya bermanfaat. Kalau masalah statement dari yang seperti yang Mas apa sampai belum kenalan tadi, Mas Danu. Iya, sama Mas Danu tadi, ya bisa dibilang ya salah. Karena sekolah itu tetap penting, bagaimanapun persepsi kita, bagaimanapun kita hidup di zaman kapanpun, ya sekolah itu tetap penting. Mungkin karena dia bisa berkata seperti itu karena lingkungannya mungkin yang kurang mendukung. Untuk Amel? Ya, kalau sekolah itu saya rasa itu hal yang wajib yang harus dipenuhi oleh kita semua, oleh generasi muda, karena sejatinya sekolah itu bukan hanya tentang kita mendapatkan pelajaran matematika, kita mendapatkan pelajaran IPA, tidak seperti itu. Tapi sekolah itu tentang membentuk pola pikir yang baik, membentuk pola pikir atau mindset yang berkembang. Kalau pada saat ini mungkin kalau Mas Danu pernah tahu ada growth mindset dan juga fixed mindset. Kayak gitu. Growth mindset itu ketika seseorang merasa bahwasanya keterampilan atau kecerdasan itu bisa diciptakan, bisa dikembangkan, bisa dimunculkan. Sedangkan kalau fixed mindset itu pemikiran yang merasa bahwasanya kita itu tidak bisa kecuali bawaan lahir. Kemampuan kita adalah bawaan lahir. Nah, ini saya rasa yang perlu dipahami oleh generasi muda saat ini, bahwa sekolah itu penting seperti itu untuk menumbuhkan pola pikir yang baik kayak gitu. Ya, pertama itu sih. Ya kalau menurut saya juga sekolah itu bentuk pola pikir sebetulnya. Tapi kalau dilihat dari sekarang nih kok Gen Z itu rata-rata mereka itu langsung mengambil tindakan tanpa memikir. Soalnya Gen Z itu rata-rata modal nekat, ntar hasilnya juga nggak tahu gitu. Nah, apalagi kita kan sehabis demo besar-besaran ya kan, para Gen Z melonjak ya kan, para anak-anak kuliah itu rata-rata demo gitu. Nah, kalau saya tangkap nih sebenarnya itu kayak salah sih. Boleh, cuman kan jangan anarkisme, sampaikan suara aja gitu. Nah, untuk kakak-kakak sendiri, cara membagi waktu di sekolah, di kuliah, terus kakak Anwar di pondok, kakak Amel di rumah, itu gimana sih Kak?
tipsnya gitu. Ya ada di rumah dulu. Oke, yang ada di rumah dulu. Kalau saya sendiri untuk manajemen waktu itu saya bagi antara tugas kuliah, tugas organisasi, dan juga saya menargetkan untuk punya achievement, ikut lomba dan lain sebagainya kayak gitu. Nah ini saya biasanya memanage waktu itu dengan membuat to-do list apa saja yang harus saya lakukan dalam waktu 1 minggu, dalam waktu 1 bulan, apa saja yang harus saya kerjakan, apa saja yang harus saya capai gitu. Nah itu saya urutkan list itu berdasarkan skala prioritas, mana yang penting sama mana yang genting. Kalau yang penting itu penting tapi bisa dilakukan nanti. Kalau yang genting itu penting dan harus dilakukan sekarang. Nah itu cara saya untuk membedakan memanage waktu kayak gitu. Dilihat dari Kak Amel lebih memikirkan masa depan dulu ya daripada masa sekarang gitu. Soalnya membuat listnya itu 1 minggu 1 bulan ke depan. Rata-rata kalau dari anak-anak biasa ya, kalau rata-rata dari orang-orang itu membuat list itu biasanya hari ini dan besok gitu. Ini langsung 1 minggu 1 bulan gitu. Kok bisa ya Kak ya? Ada ya itu. Cuman lebih baik gitu sih, memikirkan dulu apa yang akan dibuat, terus apa sih nanti impactnya ke kita, terus ke orang terdekat kita. Untuk Kak Anwar nih, gimana nih? Kalau saya sebenarnya sederhana, selain dari cara yang Kak Amel tadi, tapi saya nggak masuk 1 bulan ya, 1 minggu gitu. Enggak, kalau saya lebih ke gini. Saya tuh punya prinsip, misalkan kayak tugas kuliah ya. Kalau tugas kuliah, hari itu dikasih tugas, hari itu dikerjakan. Pokoknya jangan sampai menunda, intinya itu. Karena numpuk ada wes itu. Itu kalau kewajiban saya terhadap sekolah, kan saya punya kewajiban di sekolah, di pondok. Kebetulan kalau untuk organisasi kampus kan seperti yang saya jelaskan tadi kurang mengikuti. Tapi kalau di pondok sekarang megang jadi pembimbing. Ya, jadi pembimbing dan pembina juga di Ambalan pondok. Gitu. Biasanya sih Kak, kalau kesah jadi pembina itu apa sih Kak? Rata-rata aja Kak, gak usah langsung masuk ke dalam konflik, gak usah. Biasanya rata-rata kesannya apa Kak? Kalau kesannya adalah ketika yang dibimbing itu agak seperti itu ya dari kesannya. Iya. Kalau Kak, kalau gini Kak, kalau biasanya tuh mengatasinya tuh dengan dikasih omongan apa biarin gitu aja biar terjadi. Nah gitu aja. kalau ke anak didik saya yang ada di Ambalan itu lebih ke pendekatan personal. Terutama kalau saya kan pembina terus di harian. Itu hampir setiap hari anaknya itu konsultasi. Hampir setiap hari anaknya itu konsultasi, menyampaikan apa yang jadi kendala di Ambalannya, atau misalkan dia punya kendala sendiri di sekolah, gitu mesti saya sharing. Soalnya saya sepengalaman saya dulu, pembina saya dulu kepada saya juga seperti itu. Gitu. Bahkan sampai yang jadi pembimbing karya tulis ilmiah saya itu juga pembina saya. Pokoknya apa-apa dulu terbawa lah sampai sekarang. Alhamdulillah, asal komunikasinya itu baik sama anak-anak, insya Allah anak-anak itu juga paham. Nah Kak, kalau boleh tahu ya, biasanya kan di organisasi itu ada sih senioritas gitu ya kan. Nah itu paling fatal di organisasi. Padahal kan kalau dibilang senioritas kan tidak boleh kan Kak. Ya. Soalnya itu saya sering lihat senioritas di beberapa organisasi sih. Gak semua di Indonesia di sekolah-sekolah itu. Cuman ada beberapa gitu ya, oknum sih. Cuman tuh kayak gini Kak, senioritas kan jelek Kak. Nah untuk menghilangkan senioritas ini gimana sih Kak caranya Kak? Mungkin kalau punya pengalaman senioritas. Sepertinya itu problem nasional ya. Iya, itu rata-rata semua daerah pasti itu senioritas. Enak, woi gimana ya? Enak kamu masih begini, aku dulu gini gitu. Membandingkan masa sekarang dan masa dahulu gitu. Kalau menurutku senioritas itu sebenarnya malah sering kali itu menghambat kreativitas pemangku organisasi itu sendiri. Jelas gitu. Dan kalau kita mau menghapuskan senioritas itu kalau terlanjur menjadi budaya itu susah sekali memang. Gimana ya Mas Nur caranya? Kalau di sepengalamannya di Ambalan ya, di Ambalan yang saya yang saya bimbing sekarang itu, kami tuh punya kegiatan di mana satu kegiatan itu kan biasanya Ambalan yang jadi ketua Ambalannya kan kelas 11. Iya. Gitu. Nanti anggotanya ada yang kelas 11, ada yang dari kelas 10. Itu ada satu event kegiatan
itu full yang jadi harian, yang jadi koordinator itu anak kelas 10. Nah, salah satunya apa kok kami mengambil kebijakan seperti itu? Ya agar tidak terjadi senioritas. Bahwa semua itu ketika sudah masuk, misalkan sudah masuk di Ambalan, nggak ada lagi itu ceritanya kelas 10, kelas 11 itu nggak ada. Oh gitu ya kayak. Tapi pasti masih ada sih, masih ada. Cuman nggak sebanyak. Kalau emang saya setuju sih kalau adanya event kayak kelas 10 nanti itu menjadi tinggi lah ya istilahnya, panitia pada kegiatan tersebut. Cuman tuh kadang-kadang ya ada sih kelas 11-nya juga nggak terima, saya yang lebih tua, masa pasti pemikiran mereka begini, aku yang duluan di sini ngapain harus dibimbing gitu loh. Nah Kak, apa manfaat mengikuti organisasi untuk pendidikan tuh apa sih? Kamel? Manfaat organisasi untuk pendidikan. Kalau dari pengalaman saya sendiri, saya kan juga ikut di ITLA, itu Persatuan Mahasiswa Bahasa Arab se-Indonesia. Nah itu kalau di pendidikan saya rasa juga cukup membantu ya, karena relevan juga dengan jurusan saya, pendidikan bahasa Arab, yang dimana ITLA sendiri itu juga ada program seperti ITLA Mengajar. Kemudian ITLA Abroad. ITLA Abroad itu program mengajar internasional. Jadi kita dikirimkan di Malaysia atau di Thailand dan sebagainya. Tapi saya belum ikut. Semoga cepat ikut Kak. Seperti pertukaran pelajaran antar daerah gitu ya. Tapi cuman ini skalanya internasional gitu aja. Kayak gitu. Dan juga ada kayak seminar-seminar pelatihan karya tulis. Kemudian ada pelatihan khitobah, pelatihan debat itu juga ada kayak gitu. Debat bahasa Arab apa bahasa Indonesia nih Kak? Apa malah bahasa Inggris ini? Bahasa Arab, iya Kak? Arab. Untuk Anwar gimana sih? Ya kalau manfaat organisasi buat pendidikan banyak banget. Terutama itu loh untuk melatih. Kok jadi betul juga saya. Untuk melatih cara berpikir gitu. Ya itu, untuk melatih cara berpikir kritis terutama ya. Karena kan kalau di organisasi kita itu ada forum-forum yang mendadak bisa menyuarakan pendapat, kayak misalkan kayak rapat dan seterusnya. Kita dihadapkan dengan pembina-pembina yang kalau di Ambalan saya dulu itu pembinanya killer-killer semua. Ketika kita misalkan ngomong itu langsung dientai kayak langsung gitu. Dibantah gitu aja. Nah itu ternyata latihan-latihan kita di forum rapat atau latihan-latihan kita ketika menghadapi audiens yang banyak di organisasi itu juga sangat berpengaruh terhadap cara berpikir kita, termasuk juga dalam dunia pendidikan. Iya. Terus untuk itu Kak, soal cara pola berpikir ya. Menurut Kakak nih, Kakak kan lebih tua dari saya ya. Melihat dari kondisi sekarang untuk Aliyah, SMA, SMK, cara pola berpikirnya tuh menurut Kakak gimana? To the point gitu apa langsung gerusa-gerusu gitu? Aduh ini kalau masalah membandingkan. Nggak banding sih, lebih ke mengamati aja. Terus kayak menyuarakan yang Kakak lihat. Kalau ambil sendiri gimana? Ini kelihatannya nanti jawabannya nggak ambil resiko sih. Cuman nggak apa-apa kan, ini yang minta kan dari kalangan Aliyah, SMA, SMK juga. Jadi kalau ada konflik sih nggak mungkin, soalnya kan yang minta dari Aliyah. Jadi dari guru ustadz dari anak-anak Aliyah dulu. Gimana ya? Kalau masalah apa tadi? Kalau misalkan cara berpikirnya pola-pola anak SMA, SMK alias sekarang tuh gimana menurut Kakak? Karena mungkin ya adanya di pondok terus ya, jadi kurang lebih tahunya ya anak-anak yang ada ya lah Aliyah, anak-anak yang ada di pondok. Kalau mungkin yang mungkin saya rasakan agak berbeda itu masalah struggle atau ketika diberi pressure itu kurang kayak kurang greget gitu loh. Itu mungkin yang perlu ditingkatkan. Rata-rata pasti dibantah dulu. Iya. Dibantah, nanti dibilangin nggak bisa, diulangin lagi. Terus pasti itu anak sekarang pasti gitu. Soalnya saya juga gitu. Tapi kalau tipsnya dari saya, kan saya kemarin juga pernah 1 tahun itu diutus untuk mengajar di Riau, tepatnya di Indragiri Hilir. Terus juga di sana itu juga menghadapi anak-anak yang bermacam-macam dengan pelanggaran bermacam-macam, terutama kalau di sini juga hampir semua rata-rata masalah yang saya hadapi itu selesai dengan cara pendekatan secara personal. Didekati secara personal, dia didengarkan apa maunya, terus kita bisa memberi masukan. Iya. Daripada
Hukum. Hukum Fisik gitu ya Kak ya. Tapi kalau untuk saya saya sebagai kalangan generasi sekarang pada sepantaran SMA, SMK, aliyah itu emang paling bener Kak. Pendekatan secara personal itu emang paling bener. Soalnya kalau anak-anak sekarang ini mereka mau didengerin hanya ada satu orang aja gitu. Kalau seumpama nih saya cerita ke Kakak, nah orang-orang itu gak boleh denger, stay privat aja gitu loh, stay safe. Soalnya malu sih gitu. Iya. Untuk Kak Amel sendiri gimana Kak? Iya, mungkin generasi sekarang itu mungkin kita pernah dengar generasi strawberry. Iya. Ya, memang kalau generasi sekarang itu ketika mendapatkan tekanan, kemudian ketika mendapatkan misalnya salah kemudian langsung dimarahin, bukannya membenahi diri malah justru makin membelot. Iya. Makin putus asa, alah wes nggak ngurus. Kono-konoan. Setelah itu diulangin lagi. Ya, betul seperti Mas Anwar katakan tadi, pendekatan personal itu sangat penting sekali untuk generasi saat ini. Apalagi dengar-dengar, bukan dengar-dengar ya, memang alhamdulillah kemarin sudah mengikuti juga. Kan Kemenak ini ada kurikulum baru KBC itu, kurikulum berbasis cinta, ada deep learning juga, sing menurut saya sangat bagus untuk anak-anak sekarang gitu ya Kak. Nah itu diperlakukannya kapan sih Kak? Kalau boleh tahu, spoiler dikit-dikit aja gitu. Sebenarnya udah mulai boleh dilakukan, tapi mungkin instansi pendidikan saat ini belum siap menyeluruh. Berarti untuk dari setiap daerah belum meng-ACC lah kalau bahasa sekarang itu, lebih belum kesiap menerima gitu ya Kak ya. Nah kalau dilihat nih kakak-kakak nih untuk mengontrol emosi ini sangat-sangat memanajemen emosinya terhadap adik-adiknya gitu. Tipsnya tuh apa Kak? Bisa sesabar gitu? Ya, untuk tipsnya itu gimana ya? Kayaknya saya agak sabar. Lebih ke greget sih. Gak mungkin kalau malah cuman ke greget sama nanti tahu-tahu ya bad mood gitu aja sih. Ya, mungkin untuk mengelola emosi itu sebenarnya untuk kalau kita berinteraksi dengan orang lain itu pasti tidak terpisahkan dari cekcok dan lain sebagainya. Perbedaan pendapat atau nantinya kemudian dari perbedaan pendapat terus jadi emosi dan seterusnya. Nah itu kalau dari saya pribadi kita harus lebih mendengarkan dulu sebenarnya apa sih yang dimau oleh rekan kita, apa yang dimau oleh lawan bicara kita. Kalau kita sudah memahami dari perspektif dia, oh dia ini maksudnya begini loh, kita tinggal menyampaikan maksud saya begini, kalau perspektifku begini, kemudian akan terjadi diskusi di situ. Saya sama ingat juga ada kemarin tuh di pas mau naik di lantai 2 itu ada tulisan fakir qabla an ta'zima. Artinya itu berpikir sebelum bertindak. Ya cocok banget kayak sama yang disampaikan Kak Amel tadi. Jadi apa itu namanya Kak? Kita itu harus berpikir dulu gitu ya. Sangat-sangat penting lah berpikir gitu. Pokoknya jangan gerusa-gerusu lah ya. Soalnya kedepannya yang diterima itu ya kan. Nah untuk kakak-kakak nih, gimana sih caranya tetap berprestasi namun memiliki kegiatan organisasi yang sangat padat? Itu rata-rata yang banyak dialamin gitu. Nanti gini, banyak acara organisasi, ini anak di organisasi bagus, cuma di sekolah kok kayak gini gitu. Rata-rata kan gitu Kak. Sering izin, sering izin, banyak dispen, terus di kelas tidur gitu. Gimana Kak Mel? Gimana Kak? Saya dulu. Iya. Balik lagi ke manajemen waktu, Mas. Ya. Kalau kita mau aktif di organisasi, kita harus siap terima konsekuensinya. Waktu kita akan tersita untuk organisasi, itu sudah konsekuensi. Tapi bagaimana caranya kita berorganisasi tapi tetap berprestasi? Nah itu. Gitu. Itu kalau saya pribadi ya, itu berasal dari diri sendiri. Motivasi pribadi. Kita mau dapat motivasi dari luar sebanyak apapun, kalau kita sendiri tidak menggugah diri kita untuk ayo aktif di organisasi tapi juga harus berprestasi, tidak akan jalan, tidak akan muncul itu. Memang harus effortnya harus lebih daripada yang lain. Kalau kita memang mau menjadi mau menjadi yang terbaik, ya effortnya harus lebih baik seperti itu. Kita lihat perspektif dari Mas Anwar ini gimana ini? Kalau dari saya sendiri, sepengalaman saya dulu di aliyah ya. Iya. Agar tidak ketinggalan belajar itu, ya ketika ngumpul, ketika apa-apa, bawa buku.
sambil mengerjakan. Bawa buku, harus bawa buku. Entah itu nanti bukunya jadi dibaca atau tidak, kan sering kalau di pondok itu malam itu kumpulan sama anak-anak organisasi. Itu ya kami ya bawa buku, bahkan tidak jarang teman saya itu yang bawa kamus, masih bawa kitab, masih bawa buku. Sekarang ya teman saya yang sering kumpul itu sekarang udah ada yang S3, sekarang sudah ada yang jadi dosen gitu. Ya karena saya masih saya kuliahnya telat ini masih semester 7. Ya doakan semoga skripsinya cepat selesai. Tetap kita doakan kok. Nah, dari Kak Anwar nih. Gimana ya? Jadi kalau di pondok tuh kan lingkupnya tetap lah ya, organisasinya satu lingkup pondok gitu. Enak dong, kayak komunikasi tuh terjamin nggak sih kalau kayak gitu? Ya nggak mesti terjamin. Soalnya kadang sudah dilantik, sudah ada omongan istilahnya gitu siap ya? sanggup kan gitu. Kalau misalkan kita tidak ada kontrol sama anggota itu ya ada saja anggota yang istilahnya itu belot dalam bahasa Jawanya itu. Misalkan suruh kumpulan nggak hadir, suruh rapat nggak hadir. Ya lagi-lagi misalkan kita sebagai atasan ya harus turun gunung, didatangi, tapi jangan langsung dimarahi, tanya dulu. Kenapa tidak hadir gitu ya? Nanti ada gak sih Kak rata-rata tuh kayak gitu ya, padahal kan satu organisasi, istilah bicaranya teman seperjuangan gitu. Ya. Ada gak sih kadang-kadang tuh ada yang memberontak gitu gak sih Kak? Kalau sepengalamanku, kalau dari internal organisasinya nggak ada sih. Cuma kalau mungkin yang dari siswa lain, terus kemudian punya rasa tidak cocok dengan satu organisasi, terus akhirnya kita yang itu pernah. Kayak difitnah gitu ya kan? Iya. Karena iri. Dipandang, iya nggak anus gitulah pokoknya. Nggak mau terlalu masuk gitu, takut aja gitu. Ya, untuk Kamal pernah nggak digituin? Ada yang membelot, memberontak gitu? Kalau memberontak sejauh ini belum ada ya. Tapi mungkin kayaknya ini ada indikasi ini. Indikasi. Iya. Memberontaknya itu biasanya malah justru faktornya dari pimpinannya. Pimpinannya kurang tegas gitu. Kurang tegas, kemudian kurang bisa menampung aspirasi anggotanya. Seperti itu. Itu yang membuat anggota itu menjadi aku di sini ngapain sih? Arahnya kemana sih? Di rumahnya purato. Betul itu. Itu kalau cewek pasti langsung kabur. Kan keluar itu pasti itu. Udah bad mood. Iya. Nah, Kak, gimana ya? Apa itu namanya? Jadi kalau jadi pemimpin tuh emang berat banget gitu ya, Kak. Kalau Kak Anwar jadi pemimpin nih kan dalam satu lingkup organisasi yang itu terpaut. Contohnya OSIM kan Kakak pernah jadi OSIM kan di Sanawiyah. Nah, itu gimana sih Kak rasanya jadi pemimpin itu? Ya berat banget, terutama ya masalah tentang prestasi sekolah ya. Jujur, dulu itu di kelas kan ada kelas namanya kelas unggulan. Masih kelas unggulan itu kelas 7 itu rankingku masih ranking 4. Masuk OSIS langsung 12 terjun. Tapi tetap di kelas unggulan ya kayaknya. Ya, akhirnya karena mungkin kaget masih pertama belum tahu betul caranya manage waktu dan seterusnya, akhirnya lambat laun belajar dari kekurangan-kekurangan sebelumnya, alhamdulillah bisa ditambah lah. Emang paling benar itu belajar dari pengalaman sih. Iya. Guru terbaik. Cuman ya apa itu ada pepatah sih Kak mengatakan belajar nggak cukup dari pengalaman kita, tapi cukup dari pengalaman orang lain itu juga perlu gitu ya kan. Intinya tuh kalau orang lain gitu merasakan gitu terus impactnya gini gitu, terus ya kita jangan sampai begitu. Kalau buruk itu kalau buruk ya Kak, tapi kalau untuk sisi positifnya ya lakuin aja gitu. Nah untuk Kak Amel nih, Kak Amel pernah gak sih memimpin suatu organisasi itu? Kalau memimpin belum ya, saya faknya di sekretaris memang dari dulu. Tapi meskipun jadi sekretaris ya, sebenarnya kita ini adalah pemimpin untuk diri kita sendiri sebenarnya. Bagaimana cara kita memimpin diri kita, saya ini goalnya mau kemana, kita punya tujuan, punya visi, punya cita-cita minimal. Seperti itu. Seperti itu ya Kak ya. Nah Kak Amel ingin gak sih memimpin suatu organisasi itu, pengen gak? Wah kalau saya ya, kalau di saat ini sepertinya belum, tidak tertarik. karena masih padat ini jadwal juga Ya, dari bener, magang 2. Lebih sulit magang 1 apa magang 2 Kak? Jelas dong. Ya, Magang 2. nggak sulit, seru. Seru. Lebih ke seru. Magang 1 itu seperti apa sih Kak?
Bisa di spoiler dikit-dikit gitu. Kalau magang site itu masih observasi. Betul. Jadi kita bagaimana sih kultur atau budaya di madrasah itu seperti apa? Menganalisis gitu ya kayak. Iya. Menganalisis. Kita tahu budaya sekolah. Misalkan kayak di Mantiga sini kita tahu bahwa misalkan dari pagi itu ada yang piket menyambut siswa di depan gerbang, terus kemudian ada pembiasaan berupa sholat duha, baca Quran. Keren. Kalau di magang 2 tuh masalahnya apa? Rata-rata masalahnya apa, Kak? Rata-rata masalahnya di magang 2 kan karena magang 2 adalah asistensi mengajar ya. Iya. Mungkin beberapa dari teman-teman masih kaget untuk dihadapkan di langsung di kelas gitu. Mungkin baru pertama kali pengalaman mengajar. Itu mungkin masih kaku-kaku. Soalnya dulu pas semester berapa Kak ada mata kuliah micro teaching itu? Semester 6. 6 ya kalau salah. Pas mata kuliah micro teaching itu yang jadi audiens ya memang dari teman-temannya sendiri. Jadi nggak ya bisa dikondisikan. Nah, kalau misalkan sekarang kan kita nggak tahu kondisinya itu gimana. Teman-teman yang di sekolah-sekolah lain kan juga baru pertama kali ketemu. Ya, canggung sih, lebih ke canggung gitu ya kayak. Tapi itu kayak. pengalaman yang sangat berharga banget. Betul. Pengalaman mengajar. Nah, untuk kakak-kakak nih, pesan singkat, ya kan Kak? Aduh. Pelajar atau mahasiswa yang ingin atau mungkin bisa ya sukses di organisasi dan sekolah, itu apa sih Kak? Terus ntar dulu. Bawel dulu. Pesan-pesan. Agar sukses di organisasi dan juga di organisasi dan sekolah. Di organisasi dan sekolah. Kalau dari saya pribadi, balik lagi ke manajemen waktu, Mas. Manajemen waktu itu sangat-sangat penting. Bagaimana cara kita membagi waktu untuk kepentingan di sekolah dan juga kepentingan di organisasi. Dan juga manajemen diri. Bagaimana kita bisa mengelola, membatasi ya Kak ya? Iya, mengelola emosi kita, mengelola supaya kita tidak terlalu fanatik di organisasi, kemudian supaya kita bisa juga masih memprioritaskan sekolah seperti itu. Gitu, karena mau tidak mau sekolah itu memang perlu. Penting dan perlu gitu. Sekali lagi untuk menciptakan pola pikir yang baik itu salah satunya melalui sekolah, dan pendukungnya adalah di organisasi. Dengan organisasi kita nambah relasi, nambah skill komunikasi, skill kerja sama tim dan lain sebagainya, itu juga ada di organisasi gitu. Untuk Anwar gimana ini? Kalau dari saya sendiri kurang lebih sama dengan Kak Amel, cuma ada tambahan sedikit. Jadinya 1, jangan menunda pekerjaan. Betul. Jangan menunda tugas, jangan ada tugas langsung kerjakan, jangan ditunda-tunda. Yang kedua, itu yang selalu saya tanamkan kepada anak-anak itu, dengan kita ikut organisasi berarti ada amanah yang kita tanggung, yang kita pikul, dan amanah itu tidak hanya dipertanggungjawabkan ketika LPJ saja, tapi dipertanggungjawabkan juga ketika di akhirat. Jadi hati-hati. Gitu. Dan juga satu lagi maksimal. Dulu guru saya itu pernah dawuh bahwasanya sekolah itu bakal lebih barokah ketika disambi karo khidmah. Dan khidmah itu bentuknya macam-macam, salah satunya juga ikut organisasi. Nah, sorry nih Kak, yang soal tadi kan Anwar ya, menumpuk tugas. Kalau menumpuk tugas itu rata-rata sekarang semuanya menumpuk tugas Kak. Lebih gini, kalau Gen Z itu rata-rata ya pelajar sekarang ya Kak ya. Ya, pelajar sekarang itu lebih sukanya gini. Halah, daripada tak kerjain sekarang, besok pasti ada lagi. Maksudnya ya beda mapel, cuman tuh pasti ada tugas lagi gitu. Nah, itu pasti dikerjainnya besok. Nah, yang jadi problem pasti itu ya Kak ya. Itu yang apa ya istilahnya? Tawaran yang semu kalau menurut saya. Engko dikerjakan nanti ada waktu, nanti ada waktu. Itu nanti hanya pikiran-pikiran kita yang sifatnya menipu kalau menurut saya. Iya. Nanti ya kalau seperti itu, meskipun tugasnya deadline-nya 1 tahun pun, itu nanti akan dikerjakan 1 hari sebelum dikumpulkan. Kalau biasanya seperti itu. Menumpuk nanti. Ya. Nah, sebelum kita mengakhiri podcast pada pagi hari ini ya Kak ya. Mungkin kakak ini ada kata-kata untuk teman-teman atau sobat Mangama? Udah tadi kan.
Belum itu kan lebih ke pesan dan motivasi. Ini kan kata-kata. Untuk sobat Mangama, kalau dari saya ya, belajar yang sungguh-sungguh, ikuti organisasi, terus kemudian patuh terhadap orang tua dan guru, itu aja wis pesannya. Gimana Kamel? Ya kalau saya pesan buat teman-teman Mangama, boleh ikut organisasi tapi jangan lupa akademik juga. Oke. Saya ucapkan terima kasih kepada Kak Anwar dan Kak Amel atas pesan-pesan yang diberikan kepada saya dan juga penonton-penonton sobat-sobat Manggaman lainnya. Sekian, sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantika Madiun, bisa jaya.